Assalamualaikum, Tasya Fawa. Salam Bang, Dengar suaranya? Jelas. jelas Bang. Oke, lah, gambarnya udah nampak? Udah Nampak bang. Bang. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas tentang infeksi virus pada tubuh kembang anak sesuai dengan yang dikirim ya. Sebelum kita mulai, minggu depan ada tanggal penting nggak ya? Kira-kira? Atau perkuliahan seperti biasa di minggu pertama? Ada sih Bang, tapi UTS aja Bang. Halo Bang, Halo, abang ngilang ya? iya Bang. Oke, tanggal apa tadi, Tasya? UTS sih Bang. Oh, udah UTS, kapan? Senin, hari Hah? Selasa depan Bang. Oh, 2 hari Selasa, lagi? ya. Tapi UTS Cuma, Bang, yang UTS tuh? beda blok, non blok Bang. Oh, non-blok. Maksudnya bukan yang tentang ini ya, tumbuh kembang ya? Iya Bang. Oh ya, oke, oke, sih. Kaget pula, abang baru mulai kok udah UTS. Ya, jadi gini, abang mau ngasih tahu bahwa minggu depan itu, mulai dari hari Senin sampai Minggu, abang ikut seminar. Jadi, kemungkinan frekuensi lesnya berkurang. Yang biasa mungkin kita 3 kali seminggu bisa mungkin 2 kali. Nah, yang sekalinya abang mau bayar di sini dulu gitu. Nanti kalau misalnya apa bisa diluangkan waktu malamnya, abang coba kabarin. Pokoknya nanti kita saling kabar-kabaran aja lah. Cuma abang ngasih tahu itu dulu. Oke, lanjutnya infeksi virus pada tumbuh kembang anak ya. Kita bakal cerita virus nih. Virus ini salah satu mikroba atau kuman yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari dan menyebabkan sangat banyak penyakit ya. Jadi di sini akan banyak sekali yang kita bahas. Bisa jadi ini multisistem ya, jadi nggak terbatas hanya paru saja, kulit aja, dan lain-lain. Nah, ini bisa bermacam-macam yang kita temukan di sini. Jadi coba di ini aja ya, coba diterima. Nah, kita mau bicara tentang apa aja? Patogenesis, artinya bagaimana virus ini menyebabkan penyakit, bagaimana proses penularannya, mendiagnosanya di lab, dan cara mencegahnya. Di antara virus-virusnya itu ada herpes simplex virus ya. Herpes simplex virus ini yang sering menyebabkan munculnya kutil. Varicella zoster virus sama pox virus ini sama-sama bisa menyebabkan demam dan ruam ya. Oke. Variola juga sama sebenarnya, demam dan ruam ya. Oke. Jadi nanti kalian akan ketemu DD demam dengan ruam itu apa saja. Kemudian para influenza virus ini ceritanya adalah ISPA.
Begitu juga dengan si ini ya. Ini bisa ISPA, bisa pneumonia kalau nggak salah. Kalau mumps ini akan cerita tentang kelenjar ini ya, kelenjar saliva, radang. Yang dua ini juga bisa ISPA atau bisa sistemik lainnya. Oke. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena gini adik-adik sekalian, yang mesti diingat pertama adalah eh, anak ya, ini sistem imunnya belum 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 matang. Kalau belum matang, artinya apa? Rentan sakit. Kalau rentan sakit, artinya dia bisa yang namanya failure to thrive. Apa ini? Failure to thrive itu adalah ketika anak itu tumbuh kembangnya terganggu. Terutama apanya? Berat badan. Jadi nanti kalian akan belajar tuh, oh tiap bulan berat badan itu harus naik sekian, harus naik sekian, itu harus naik gitu. Tapi rupanya anak-anak ini gara-gara ada sakit, gampang sakit, nah dia jadinya terganggu seperti itu. Makanya kita mesti tahu nih, lawan kita siapa yang mengganggu pertumbuhan si anak ini. Makanya di sini dibilang, virus yang dapat menyebabkan infeksi pada masa tumbuh kembang anak. Oke, kita lihat apa saja. Kita mulai dari herpes simplex virus atau HSV, ya. Nah, HSV ini, Tasya dan Fawa itu dibagi dua, HSV 1 dengan HSV 2. Ini bikin apa tadi? Intinya dia akan membuat kutil, kalau secara penyakit. Tapi karena ini mikrobiologi, artinya ada kata kunci yang harus adik-adik hafalkan. Yang pertama adalah dia termasuk kepada ini ya, familinya Herpes viridae. Virusnya sifatnya dsDNA, bisa aja ditanya, abang nggak tahu kalau nanti diusul. Nanti kita akan bahas soalnya. Dengan ini, nukleokapsid ikosahedral ya. Dua tipe HSV ada 1 sama 2 dengan cara penularan yang berbeda. Nah ini lihat baik-baik, ini kan dirubah nih warnanya ya jadi biru. Kalau HSV 1 menyebar gara-gara apa? Air liur. Kalau HSV 2 gara-gara apa? Seksual. Nah, artinya apa? HSV 1 ini adalah menyerang pada bagian oral. Sedangkan HSV 2 ini menyerang bagian genital. Ya. Nah, oral itu artinya apa? Di bibir. Oh, genital di apa? Di bibir kemaluan pada wanita. Sedangkan pada pria ya pada kemaluan pria ya. Oke. Nah, mungkin adik-adik pernah lihat ada anak-anak yang kena kutil di wajahnya rupanya habis dicium sama orang yang terkena dengan herpes ini. Nah, kalau kayak gitu kasusnya kira-kira itu HSV 1 atau HSV 2? Satu, Bang. Oke, gampang kan? Nah, itu ya. Jadi oral bibir pakai apa? Pakai air liur. Oke, kalau yang ini pasti pakai ya sekret lah ya, sekret kemaluan, sekret genital. Atau bisa apa? Jalan lahir. Jadi anak-anak yang baru lahir, bayi baru lahir rupanya kena herpes, rupanya ibunya itu ada herpes simplexnya. Lahirnya normal per vaginam. Oke, jelas ya ini. Kalau biar gampang, HSV 1 bibir atas, HSV 2 itu bibir bawah. Kalau pada wanita jadinya kayak gitu. Oke, 1 di atas, 2 di bawah. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini si virusnya, kemudian ada lipid bilayernya dan seterusnya. Dengan ini ya tadi, icosahedral artinya bentuknya itu tidak tidak terbatas ke satu sudut-sudut tertentu seperti kotak atau segitiga atau bulat ya. Dia icosahedral, ada nukleokapsidnya. Ini angka-angka ini rasa abang nggak perlu. Nah, yang penting ini nih, dia punya envelope. Punya envelope artinya dia punya lapisan pelindung di sini tuh. Oke? Nah, sisanya ini nggak perlulah rasanya. Terlalu spesifik. Nah, bagaimana proses ini bisa terjadi? HSV itu menimbulkan infeksi bila menembus kulit atau mukosa yang luka. Oke? Artinya apa? Di sini dia tidak serta-merta pada kulit yang terlindungi dengan bagus. Ya. Jadi contoh misalnya nih, HSV 2, laki-laki dan perempuan berhubungan seksual, campur.
Awal-awal mungkin nggak ada karena tidak ada mucosal break ya. Ini kita ceritanya mucosal break. Ini istilah ini ya, menembus kulit ini adalah mucosal barrier break. Tapi ya seperti kita tahu, proses itu kan ada gesekan ya. Gesekan berulang bisa menyebabkan apa? Jadi gesekan nih, laki-laki perempuan ya. Perempuan, laki-laki, gesekan berulang bisa menyebabkan yang namanya mikrotear. Ada luka-luka kecil. Menyebabkan apa? Mucosal break. Gara-gara mucosal break, maka dia masuk ke dalam sel. Disitulah dia memperbanyak dirinya dan multiplikasi. Nah, dia bisa masuk ke ujung saraf setempat dan dibawa melalui akson sampai ke ganglia dorsal ya. Bermultiplikasi infeksi laten. Nah, jadi dia bisa aja kayak gitu. Ada nih port di entry. Port di entry tahu? Enggak, Bang. Oke. Port of entry itu adalah tempat masuknya kuman, ya. Ya, jadi katakanlah dia masuknya gara-gara yang proses ini tadi ya. Dia masuk ke situ, kemudian dia sembunyi di sini. Oke. Tempat sembunyinya di sini, ganglia dorsal. Ganglia dorsal itu artinya mungkin karena kalian belum masuk saraf, pokoknya intinya ini ada tulang-tulang belakang kita, kemudian di antara tulang ini akan keluar saraf-saraf ya, dari saraf pusat ke saraf tepi. Nah, ganglia dorsal itu di sini, di tepi-tepi ini. Dia ngapain di situ? Sembunyi ya, tempat sembunyinya. Nah, ini yang kita namakan sebagai infeksi laten. Laten artinya dia tidak multiplikasi, tidak memperbanyak diri. Nah, HSV1 itu dia sukanya di pinggang ke atas yang kayak Abang bilang tadi. Sedangkan HSV2 dia pinggang ke bawah. Karena ngarahnya ke genital, sedangkan HSV1 arahnya ke oral. Oke? Ada yang tidak dipahami untuk istilah di sini mungkin? Atau penjelasannya? Sampai sini dulu. Bisa? Bisa, Bang. Oke, lanjut ya. Nah, jadi fase laten HSV tidak aktif. Ini kata kuncinya ya. Laten itu artinya nggak aktif. Nah, tapi bisa terjadi infeksi rekuren. HSV pada ganglion dorsalis, tempat sembunyi tadi, itu aktif kembali. Nah, kenapa bisa aktif kembali? Biasanya karena pasiennya mengalami penurunan daya tahan tubuh. Oke, kenapa daya tahan tubuh pasien ini turun? Misalnya gara-gara apa? Ada demam, ada infeksi yang lain, misalnya dia batuk pilek di atas, atau dia kurang tidur, atau lagi hubungan seksual dan sebagainya, kemudian atau trauma psikis, misalnya dia gangguan emosional, stres, atau dia menstruasi. Nah, jadi ada hal-hal seperti ini yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Ketika daya tahan tubuh menurun, si herpes yang sembunyi tadi melihat ini sebagai suatu kesempatan emas untuk bisa nyerang. Makanya dia di situ aktif kembali. Gitu loh. Jadi misalnya ada orang udah sembuh, terus kambuh lagi. Itu yang kita namakan sebagai rekuren ya, kambuh-kambuhan. Nah, kalau gini ceritanya, inilah dia proses yang berulang-ulang itu. Nah, manifestasi klinisnya apa? Pertama, infeksi primer, fase laten, dan infeksi rekuren ya. Ada tiga apa namanya itu tiga fase nih. Yang pertama adalah infeksi primer, ketika dia pertama kali terinfeksi ya. Apa yang terjadi? Pasien bisa demam, malaise ya, lemas-lemas, anoreksia, nampak kurus ya, malas makan dan seterusnya. Kemudian bisa limfadenopati regional. Ini artinya apa? Kelenjar getah bening yang membesar. Regional di daerah terdekat. Misalnya kalau dia itu di kemaluan ya, HSP2 katakanlah gitu, di kemaluan, maka KGB yang membesar adalah pada KGB di daerah pelvis atau di pinggang. Tapi kalau misalnya HSP1, dia kan daerah oral di bibir, maka KGB yang membesar kemungkinan adalah di bagian leher. Gitu loh maksudnya. Kemudian ruam berupa, ini kata kuncinya, vesikel berkelompok. Oke, vesikel itu artinya gelembung-gelembung kecil yang isinya air. Nah, itu vesikel. Yang di bawahnya inflamasi
dan eritematos. Eritematos artinya kemerahan. Oke, isi cairannya tadi, vesikelnya itu harus jernih, ya. Nah, kalau jernih dia pecah, dia berubah menjadi seropurulen, agak kekuningan, ya. Kekuningan, jernih, kekuningan, tapi masih encer, bukan nanah ya, bukan nanah. Kemudian kalau dia kering bisa jadi krusta. Apa nih krusta berkerak dia kering. Dan ini biasanya sembuh tanpa sikatrik. Sikatrik ini artinya adalah jaringan parut. Oke, kalau fase laten yang tadi dia ceritanya lagi sembunyi atau tidak aktif ya, tidak aktif, maka gejalanya ya nggak ada gitu. Tapi kalau infeksinya rekuren, ini kata kuncinya, dia lebih ringan dari yang pertama. Maka dia akan bilang ke kalian, dok saya sudah pernah seperti ini sebelumnya, tapi yang sekarang itu tidak separah yang dulu, gitu loh. Ya, biasanya ada gejala prodromal. Gejala prodromal itu adalah gejala yang mendahului ya, sebelum muncul. Kan tadi kita bilangnya harus muncul vesikel berkelompok yang isinya jernih di bagian kemaluan, katakanlah gitu. Sebelum itu muncul, rupanya ada ini dulu, panas, gatal, dan nyeri. Tapi vesikelnya belum belum ada. Nah, itu yang kita namakan sebagai prodromal. Nah, itu kan secara klinis. Sekarang kita mau lihat secara lab apa yang bisa kita lakukan. Nah, ketika kita nge-swab, ini tergantung pasiennya itu terkenanya di mana. Nah, yang paling jelas adalah kita mau ngambil apanya? Kita mau ngambil cairan vesikelnya, ya. Cara pengambilannya adalah dengan di swab, ya. Artinya apa? Cairan vesikel ini adalah spesimen, barangnya. Swab adalah cara pengambilan spesimen. Oke? Nah, bisa aja kerokan ulkusnya pada bagian mulut, mata, genital, saliva. CSF ini adalah cairan ini ya, cairan apa namanya itu? Cairan tulang sumsum belakang yang jernih atau darah. Nah, bisa aja dilakukan Microsoft Elektron, tapi yang paling penting ini yang kita lakukan ya. Ini selalu keluar di soal baik itu ujian apa blog TS ataupun UKM PPD ini selalu ditanya. Oke, jadi kita mau ngapain? Ketika udah dapat nih spesimennya, kita lakukan pemeriksaan dengan pewarnaan Gimsa. Yang kita cari adalah sel Chang ini. Maka pemeriksaan ini biasa kita lakukan, kita namakan adalah Chang smear. Oke, jadi kalian curiga ini pasien virus, pemeriksaan apa yang mau dilakukan? Pemeriksaannya adalah Chang smear ya. Apa yang mau dijumpai? Yang mau kita cari adalah multinucleated giant cell. Ya, apa itu multinucleated giant cell? Kita lihat gambar yang ini. Biasanya, abang gambar secara skematis dulu ya. Satu sel, maka satu inti sel. Beres. Nah, tapi yang ini apa namanya? Multinucleated. Artinya apa? Multinukleus ya. Artinya nukleusnya lebih dari satu. Kemudian dia giant. Apa tuh? Besar. Artinya, kalau misalnya normalnya seperti ini, maka sel Chang itu adalah yang besar, kemudian selnya nukleusnya banyak. Oke, inilah Chang cell. Sel Chang ya. Agak susah bacanya memang, sel Chang. Nah, kita bandingkan sama gambar ini. Nah, ini ada satu, ya kan? Ini satu, ini satu. Oke, dengan ukuran yang normal. Tiba-tiba ada satu yang gede nih, dengan nukleusnya yang banyak, saking banyak itu nggak nampak lagi, tuh, karena dia saling overlap. Oke, bisa dilakukan kultur virus, tapi ini biasanya jarang ya. Serologi juga bisa, tapi juga jarang. Biasanya kita selalu ke sel Chang ini, Chang smear. Bisa? Bang, Ya, berarti si herpes ini nggak bisa total sembuh ya, Bang? nggak bisa. Dia hanya bisa mencapai status remisi. Remisi itu artinya ketiadaan gejala.
Jadi sewaktu-waktu pasiennya itu turun lagi imunnya, ya muncul lagi gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kena. Oke? Oke, Bang. Oke, nah obatnya apa? Obatnya adalah ini yang utama. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, tapi yang tersedia di kita adalah asiklovir. Ya. Nah, bisa dilakukan vaksinasi sebelumnya, jadi nggak masalah ya. Nah, asiklovir ini tersedia dengan bermacam sediaannya. Ada yang 200 miligram, ada yang 400 miligram, ada yang 800 miligram. Nggak ada lagi di sini ya, dibilang. Ya udah deh. Oke, biasanya dia 5 kali satu. Kemudian ada hitungannya sendiri ya, Bang, lupa tapi. Kalau nggak salah itu 5 kali 800, 5 kali 200. Kayaknya 5 kali 200 sih. 5 kali 200 miligram. Nanti Bang cek lagi ya. Ini antara 200 atau 800 nih. Baru kita lanjut ke VZV. Varicella zoster virus ya. Nama penyakitnya adalah varicella. Jadi ini mesti dijelaskan dulu ya. Ini nama virus. Ini nama penyakit. Ini juga nama penyakit. Oke, artinya apa? VZV dapat menyebabkan dua penyakit. Yang satu adalah varicella, yang kedua adalah herpes zoster. Oke, bedakan dengan yang di atas tadi. Yang tadi di atas adalah herpes simplex, ya. Jadi HS. Mana dia tadi? Ini HS ya, herpes simplex. Yang ini adalah herpes zoster. Nah, Abang akan ceritakan dulu secara singkat. Jadi, Tasya dan Fawa pernah kena cacar air pas kecil? Pernah, Bang. Pernah ya. Ketika kita kena cacar air, kita sembuh seminggu setelahnya. Tapi kasusnya sama seperti si HSP tadi. Sembuh itu dalam arti tidak ada gejala lagi, dan kita bisa sehat. Nah, tapi yang jadi masalah adalah si VZV ini juga sembunyi di sistem saraf kita, di dorsal ganglion tadi, sama. Maka, sewaktu-waktu dia bisa muncul lagi dalam bentuk yang lain. Inilah dia, herpes zoster. Maka di sini kata kuncinya apa? Pengaktifan kembali bentuk latennya. Oke, jadi eh, pasien yang pas masa kecilnya sudah pernah kena cacar, di usia 50, usia 60, ketika dia imunnya lagi nggak bagus, atau di usia muda pun 30-20 ketika lagi nggak bagus imunnya, dia bisa muncul lagi. Itu dulu ya. Nah, kemudian perbedaannya itu, jadi varicella ini satu, dia di usia muda ketika kecil. Kalau yang ini herpes zoster, dia di usia lanjut biasanya. Atau yang imunnya turun. Kemudian ini seluruh badan. Kalau yang ini, si herpes zoster ini dia separuh badan. Biasanya kayak gitu ya. Nah, cacar air ini penyakit ringan dan sangat menular. Jadi hati-hati. Ya, adanya erupsi vesikuler pada kulit dan selaput lendir. Jadi ada apa? Ada si vesikel-vesikel lagi. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga masih di famili apa? Herpes viridae. Sama seperti si yang di atas tadi ya. Si apa namanya? Eh, si herpes simplex ya. Jadi sama-sama di alpha herpes viridae. Ya, HSV1, HSV2, baik, baik itu dengan VZV. Jadi mereka satu kelompok. Oke, virus varicella zoster ini masuknya ke sini tadi ya. Jadi jangan lupa nih. Varicella ini nama lainnya adalah chickenpox ya. Jadi varicella, chickenpox, cacar air, ini sama. Kalau si HZV ini shingles nama lainnya, bahasa Indonesianya cacar ular. Oke, jadi banyak nama memang. Apa yang terjadi? Si virus ini masuk melalui selaput lendir pada saluran napas bagian atas. Selaput lendir ini artinya mukosa ya, Dek, ya.
saluran napas bagian atas. Dia bermultiplikasi di darah. Maka terjadi apa? Viremia. Viremia itu adalah artinya keberadaan virus di dalam darah. Dia menetap di kulit, kemudian pembekakan sel epitel, degenerasi balon, akumulasi janin. Pada akhirnya adalah intinya kita mau cari ini. Terjadi vesikel ya. Oke, badan inklusi, oke, itu ya. Inclusive body ini nanti kita cari. Ini pada mikroskopik ya, pemeriksaan. Jumpai inclusion body. Oke, nah kalau herpes zoster, si virus tadi dia menetap di ganglion dorsal lagi ya, dalam keadaan laten atau tidak aktif. Kemudian ketika kita mengalami penurunan imun, itu memudahkan si virus untuk aktif kembali. Makanya nanti muncul peradangan dan nyeri yang hebat. Nah, yang jadi masalah adalah dia itu berjalan melalui saraf. Jadi katakanlah tadi Bang bilang ya, dia di salah satu ganglion dorsal di ujung. Jadi gambarnya kayak gini tuh. Keluar tadi saraf-saraf. Kalau dia sembunyinya di sini, katakanlah di sini ya, yang kuning, maka dia akan menyebar di sini. Oke, hanya di situ. Katakanlah ini adalah toraks ya. Ini toraks, torak, torakal 6 lah katakanlah gitu. Maka di bagian dada muncul bintil-bintilnya. Udah, tapi sebelah kanan aja. Jadi dada kanan selesai. Gitu loh. Dada kirinya nggak ada, perutnya nggak ada, kakinya nggak ada. Tapi kalau misalnya dia si cacar air, dia di seluruh tubuh. Oke, manifestasi klinisnya sama ya, inkubasi dulu, kemudian gejalanya ada demam dan lesu, kemudian timbullah ruam di mana aja, di punggung, muka, badan, pipi, faring. Gambarannya seperti apa? Vesikel paling dasar, ya. Kemudian bisa ada makula papula. Makula itu artinya berubah warna ya, warnanya berubah. Papula artinya ada bintil-bintil. Vesikel artinya bintilnya adalah cairan. Krusta artinya koreng. Nah, ini udah masuk ke kulit nih, jadi banyak istilah yang adik-adik mesti tahu. Kalau herpes zoster, keluhan utamanya apa? Nyeri hebat. Ya, beda. Varicella, keluhannya adalah demam, disertai ruam. Jadi keluhan utama itu demam. Kalau herpes zoster, keluhan utamanya adalah nyeri. Gitu. Nah, biasanya di satu sisi ini kata kuncinya. Sesuai dermatom. Biasanya di mana? Toraks atau lumbal. Jadi bisa di punggung, bisa di kepala, bisa di leher. Nah, lihat gambarnya. Yang ini cacar air ya. Ini varicella atau cacar air. Oke, gambarannya seperti ini. Lah, itunya mana? Nggak ada. Oke lah, kalau gitu. Lihat di tar ya, biar biar enak. Nah, ini herpes zoster. Ini lihat, Tasya dan Fawa, dia cuma di separuh badan. Tuh, lihat gambar yang lain. Nih, separuh aja. Oke, jelas ya, herpes zoster. Oke, bagaimana cara menegakkan diagnosisnya? Biasa kayak tadi juga ya, spesimennya kita melakukan swab, ambil pada dasar vesikel, kemudian diisolasi, dibiarkan pada manusia, oke, 3 sampai 7 hari. Bisa lewat mikroskop elektron, oh nampak apa tadi, sel raksasa berinti ganda, multinucleated giant cell, sama ya. Atau kita periksa antigen, atau periksa DNA virus, atau titer antibody, macam-macam. Tapi pada dasarnya, ini balik lagi, ini Chang Smear tadi. Oke,
Yang lain-lain itu jarang dilakukan. Bahkan pemeriksaan Changsmere ini pun jarang juga ya, karena sekali lihat kita udah langsung tahu itu pasiennya sakit apa. Kalau misalnya dia variselanya pada anak normal, artinya dia tidak berkebutuhan khusus, nggak punya penyakit pemberat dan seterusnya, maka dia tidak perlu pengobatan. Dalam arti apa? Dalam arti eh, dia akan sembuh sendiri karena ini sifatnya self-limited disease. Pernah dengar self-limited disease? Dia akan sembuh sendiri. Kalau variselanya pada neonatus yang baru lahir, atau anak-anak yang imunokompromis, misalnya dia punya autoimun lah, atau dia berat badan akhirnya rendah, atau dia ada stunting dan seterusnya, maka perlu diobati. Oke, pengobatannya nanti akan jadi dua ya, simptomatis sama pemberian antiviral. Oke, biasanya ini kita berikan apa nih untuk cacar air varicella ya, ini kita kasih asiklovir 5 kali 200 miligram. Nah, ini dia. Asiklovir selalu pilihannya ya. Jadi macam-macam obat, pada akhirnya kita akan pilih asiklovir. Ketika kita sudah kena varicella atau cacar air, kita akan kebal seumur hidup. Jadi kapan-kapan kita nggak bakal kena cacar air lagi. Tapi bisa jadi apa? Jadi herpes zoster. Oke, ada yang mau ditanya untuk varicella dan herpes zoster? Nggak ada, Bang. Ada ya? Nah, jadi biasanya kita akan lebih, karena ini ceritanya tumbuh kembang, kayaknya fokusnya ke varicella. Kita lanjut ke pox virus. Nah, pox virus ini adalah virus terbesar dan paling kompleks ya. Bentar, bentar ya, Dek. Oke. Ya, virus terbesar dan paling kompleks ya. Klasifikasinya terbagi dua, ada Cordopoxviridae sama Entomopoxvirinae. Ini agak susah namanya ya. Nah, kayak kalau yang Cordo ini, oke, kita ambil kata kuncinya. Cordo ini menginfeksi mamalia seperti kita ya, sama burung. Kalau yang entomo ini artinya serangga, jadi sesuai ya. Dia hanya menginfeksi serangga. Nah, kayaknya kita fokus ke yang Cordo ini ya. Nah, jadi pox virus yang menyerang manusia yang mana aja? Ada ini variola, ya, menyerang manusia. Menyebabkan apa? Smallpox namanya. Vaksinnya ini jarang, jadi nggak usah dipikirin kayaknya. Kemudian ada cowpox ya. Oke, cowpox ini adalah versi lebih ringannya daripada chickenpox atau chickenpox tadi itu yang cacar air ya. Versi lebih ringan, versi ringan dari cacar air. Kenapa dibilang lebih ringan? Karena cacar air tadi seluruh tubuh, yang ini hanya di tangan. Jadi dulu itu inangnya itu lembu, kucing, dan binatang pengerat. Jadi penemu vaksin itu, Tasya dan Fawa, dulu tahun berapa Bang? Lupa, 1800-an kayaknya. Anak-anak pada meninggal gara-gara cacar air. Ya, ngeri. Dulu cacar air itu suatu penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Tapi ketika ada penemu vaksin, dia masukin cowpox ini ke anak-anak. Ini kan versi ringannya tadi. Anak-anak yang kena cowpox rupanya pada kebal sama cacar air. Makanya ada vaksinasi cacar air gitu loh. Makanya ini dia tidak ke manusia nih, lembu, kucing, binatang dan seterusnya ya. Kemudian ada molluscum ya. Ini pada manusia menyebabkan multiple nodul. Nah, jadi kita terfokus kemana? Terfokus ke variolanya nih. Oke, smallpox. Jadi kita udah ketemu berapa istilah tadi ya? Chickenpox ada, smallpox ada, cowpox ada juga ya. Nah, ini suka kebalik-balik. Mana tahu soal kalian kayak kemarin ya, soal-soal bahasa Inggris. Chickenpox ini cacar air, smallpox ini cacar doang. Kalau cowpox ini tadi ya.
cacar air yang ringan, kemudian ada shingles tadi ya. Ini cacar ular. Oke, bentuknya gimana? Bentuknya oval, strukturnya kompleks, ukurannya besar ya. Tidak punya icosahedral ataupun helix. Genomnya adalah DNA DS linear ya, double stranded. Jadi bentuknya yang seperti ini. Oke, masa inkubasinya 12 hari, gejala awalnya biasalah demam dan lesu ya. Ini gejala apa namanya? Prodromal. Gejala yang muncul sebelum yang khasnya muncul ya. Kemudian muncullah apa? Ruamnya papul, vesikel, pustula, dan plak. Variola mayor, ini ruam parah. Kalau ada variola minor, ini artinya yang versi ringan pada orang yang sudah divaksin sebelumnya. Ini gambarnya ya. Jadi si smallpox ini bentukannya bukan vesikel yang berisi cairan putih. Ini lebih gede lagi ukurannya. Bisa dibedainnya sama cacar air ya. Nah ini biasanya kenanya di nggak di Indonesia ya, lebih ke tempat-tempat yang tidak apa namanya belum berkembang dengan baik lah. Nah, Edward Jenner yang bikin virus cacar air tadi, rupanya juga bikin virus vaksinasi untuk variola. Pakai apa? Virusnya Vaccinia. Nah, kemudian dulu yang kematiannya besar banget ya, turun sampai 25%, dan sekarang udah kematiannya cuma 1% ya. Oke, akhirnya tahun 1977 dunia ini bebas dari cacar, syukurnya. Jadi sekarang udah nggak ditemuin lagi nih kasus ini. Sehingga kalau nanti ketemu lagi nih pasien yang seperti ini, artinya adalah ada kejadian luar biasa atau KLB ya, outbreak. Alasan cacar bisa dieradikasi karena inangnya hanya manusia. Jadi kalau nggak ada yang lain, ya kitanya udah pada kebal, ya aman gitu loh. Kemudian cuma ada satu tipe smallpox, nggak kayak COVID ya. COVID ini banyak banget kan. Omicron ada, Delta ada, macam-macam. Vaksinnya gampang dibuat dan bisa langsung dikasih oleh petugas, nggak perlu oleh dokter. Siapapun bisa ngasih. Oke, ini variola. Ada yang mau tanya variola? Bang, kalau cacar api, Bang? Cacar api? Mm-mm. Cacar api ya? Coba Bang googling bentar ya, Bang lupa. Cacar api. Oke, cacar api itu sama dengan shingles, sama dengan cacar ular ya. Jadi Bang tulis di sini. Ini sama dengan cacar api. Ada cacar yang lain nggak? Nggak ada, Bang. Ada. Cacar timun. Maaf ya, garing. Oke, lanjut. Para influenza virus. Menyebabkan spektrum penyakit pernafasan ya. Karena udah judulnya ada influenza, maka ceritanya adalah ISPA. Dan bisa, ini ISPA kan infeksi saluran pernapasan atas, dia bisa ke bawah juga menyebabkan pneumonia. Oke, jadi nih, gejala saluran pernapasan bagian atas bisa sampai pneumonia berat pada siapa yang imunosupresi. Ya, jadi pada dasarnya virus ini dia paling senang pada orang yang imunosupresif, yang sistem imunnya, yang imunnya lemah. Oke, gambarannya gimana? Kalau tadi kita ceritanya adalah herpes viridae, ya, dia masuknya ke paramyxoviridae. Sesuai namanya para influenza ya, jadi para ketemu para. Oke, dia sifatnya RNA single stranded. Jadi gambarannya tuh kayak gini ya. Kalau RNA biasanya kayak gini gambarannya, kayak ular aja. Kalau yang ini ya, RNA. Kalau yang DNA gambarannya kayak orang dikepang rambutnya. Oke, makanya ini cuma satu aja tuh. Oke, bagaimana dia bisa tertular? Ya karena dia ceritanya ISPA, pasti droplet, kena batuk ya, kena batuk. Ada teman kalian di sebelah lagi batuk-batuk, nggak pakai masker, kalian nggak pakai masker juga, kalian hirup, ya masuklah dia ke sel-sel epitel dari pernafasan. Alhasil apa? Dia nempel di mukosa itu memperbanyak dirinya, menyebabkan iritasi, dan kalian mencoba untuk mengeluarkannya.
dengan cara batuk-batuk. Tapi rupanya ketika kita batukkan lagi, di dalam batuk kita itu ada si virusnya lagi dan bisa siap untuk menginfeksi orang yang lainnya lagi. Oke, nah pada anak-anak dia bisa menyebabkan ini. Croup atau laringotracheobronchitis. Ini terkenal sekali, jadi kalian mesti ingat. Kalau kasus OSCI, kasus UKMPPD itu sering banget keluar croup ya. Nah, apa itu croup? Croup itu adalah laringnya, trakeanya, bronkusnya, radang. Oke, laring tahu? Tahu laring? Nggak? Tahu Bang. Tahu ya. Apa bedanya sama faring? Apa bedanya faring dengan laring? Oke, kalau faring ingat aja ini food ya. Kalau laring ingatnya lung. Laring artinya dia adalah saluran yang mengarahkan ke paru-paru. Kalau faring mengarahkan untuk makanan, maka ini lanjutannya apa nanti? Ini esofagus. Kalau ini lanjutannya apa? Lanjutannya adalah trakea, kemudian bronkus. Trakea itu apa? Trakea itu voice box, kotak suara. Yang kalau misalnya ini radang, suara kita jadi serak. Bronkus itu adalah percabangan pertama dari saluran napas ya, yang kanan kiri itu. Nah, kalau pada anak-anak, karena dia saluran napasnya masih kecil, bisa kena sekali tiga. Laringnya kena, trakeanya kena, bronkusnya kena. Oke, ini bahaya. Oke, infeksi ulang bisa terjadi ya, infeksi ulang, reinfeksi, dan cenderung menyebabkan penyakit saluran atas yang lebih ringan. Jadi biasa gitu ya, kalau virus itu sifatnya bisa berulang, tapi lebih ringan. Oke, variasi antigennya tidak progresif. Jadi kalau influenza itu sering berubah antigennya ya. Makanya kita setahun sekali vaksin pun nanti tahun depan bakal kena lagi influenzanya gitu loh. Oke, imunitas mukosa paling penting untuk melawan infeksi para influenza ini. Selnya adalah sel CD8 ya, sel T. Sel T ini fungsinya adalah membunuhin virus-virus ya. Oke, dia bisa menyebabkan apa saja? Dia bisa menyebabkan ISPA pada anak di bawah 5 tahun. Kalau ke telinga bisa otitis media ya, ini telinga ya, radang telinga, radang telinga tengah. Nah, ini udah masuk THT, kalian belum masuk THT ya. Grup yang tadi ya, bronkiolitis ini kenanya di bronkiolus, terusan dari si bronkus tadi. Kemudian pneumonia berat pada pasien yang imunosupresi. Oke, diagnosisnya apa? Ya, biasanya lakukan PCR, bisa kultur jaringan juga bisa ya. Tapi biasanya secara klinis juga udah tegak ya. Kita periksa ini, periksa darah rutin harusnya. Apa yang dijumpai? Leukopenia. Oke. Kemudian kalau misalnya periksanya krup ya tadi infeksi saluran pernapasan bawah, maka biasanya kita harus fototoraks. Kalau fototoraks biasanya dijumpai apa? Dijumpai bercak-bercak ya dan seterusnya. Nah, ini nanti nanti belajarnya di paru ya. Kemudian ada RSV, Respiratory Syncytial Virus, penyebab bronkiolitis paling sering ya. Infeksinya biasanya nosokomial. Infeksi nosokomial itu maksudnya adalah apa ya? Nosocomial infection. Nah, ini ya. Biasanya nosokomial itu terjadi di vaskes. Jadi awalnya dia nggak infeksi nih. Misalnya dia datang dengan sakit telinga, katakanlah gitu ya. Kemudian dirawat di rumah sakit. Entah karena alasan apa. Nah, bukannya tambah sembuh, malah tambah infeksi virus di paru-paru. Nah, itu yang dinamakan dengan infeksi nosokomial ya.
Dia bisa bertahan hingga 24 jam pada sekret, ya, pada permukaan yang tidak berpori dan sekitar 1 jam pada permukaan yang berpori, misalnya pada jaringan kain atau kulit. Jadi katakanlah kita batuk, kena ke kulit. Nah, di kulit dia bisa bertahan 1 jam. Jadi misalnya kita nggak cuci tangan nih, tangan kita batuk nih, pegang tangan. Kita nggak cuci tangan, kita pegang mulut orang. Nah, itu bisa terjadi infeksi. Makanya kita mesti menjaga kebersihan tangan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di permukaan yang tidak berpori, misalnya pada gagang pintu, dia bisa bertahan 24 jam. Oke, bentuknya seperti ini, ssRNA ya. Jadi cuma satu, single stranded. Masuknya kemana? Ke Paramyxoviridae juga. Seperti siapa? Seperti para influenza tadi. Ya. Oke, inkubasinya lebih singkat, 2 sampai 8 hari. Jadi kemungkinan kalau di batu ini hari ini, 2 hari kemudian bisa udah langsung batuk-batuk ya. Inokulasi melalui hidung dan mata. Inokulasi itu adalah masuk ya, masuk atau penetrasi. Dengan infeksi terbatas pada saluran pernapasan. Nah, kalian bertanya, Bang, kok dari mata bisa ke pernapasan? Ya, karena dari mata itu kita ada saluran yang menyambungkan ke hidung kan. Apa namanya itu? Ada ductus nasolacrimal namanya. Supaya air mata itu tidak hanya jatuh keluar, ada yang masuk juga ke dalam. Makanya kalau kalian ada tetes-tetes mata, bisa aja kerasa di tenggorokan, gara-gara dia bisa masuk lewat situ. Ya, ductus nasolacrimal. Oke, infiltrasinya limfositik pada daerah bronkiolus dengan edema dinding dan jaringan diikuti bla 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 bla, maka terjadilah bronkiolitis. Intinya ujung-ujungnya kemari ya. Kalau misalnya ditanya apa apa etio tersering pada bronkiolitis, maka jawabannya adalah RSV ya. Ini selalu ditanya nih. Oke, patogenesisnya gimana? Epitel yang terlepas, ya epitel nih, dan mukus yang menghalangi lumen saluran napas kecil yang menyebabkan terperangkapnya udara dan terjadilah hiperinflasi. Hiperinflasi itu artinya banyak udara yang masuk ke paru ya. Udara yang diserap di distal saluran menyebabkan beberapa area atelektasis. Ini kata-kata kunci yang menyebalkan ya. Atelektasis ini artinya ada penarikan pada paru. Maksudnya gimana? Jadi paru-paru normal kita itu gambarnya seperti ini. Oke. Atelektasis menyebabkan apa? Menyebabkan parunya itu jadi, misalnya yang satu kolaps nih. Nah, dia ketarik kemari parunya. Nah, ini namanya atelektasis ya. Alhasil apa? Anak-anaknya jadi parunya tidak mengembang dengan sempurna sehingga dia akan mengalami sesak napas. Gara-gara ada peradangan dan obstruksi tadi ya. Oke, ini adalah bentuk yang paling parah dialami oleh bayi ketika antibodi spesifik yang diturunkan dari ibu berada pada tingkat 3. Oke, perburukan penyakit pada anak yang divaksinasi. Oke, ini cuma informasi tambahan. Ada anak-anak tuh yang diberikan vaksin tidak aktif ya. Vaksin itu dibagi dua nanti ya, aktif sama tidak aktif. Aktif itu artinya yang hidup, tidak aktif adalah artinya yang mati ya. Rupanya nggak mempan. Oke, RSV bisa kena ke anak-anak menyebabkan pneumonia dan bronkiolitis. Tapi kalau pada anak yang lebih tua, anak yang lebih tua itu maksudnya yang sudah di atas balita lah ya, itu bisa common cold berat, batuk, pilek, demam. Nah gitu. Tapi dia ISPA masih belum sampai ke bawah ya. Oke, diagnosisnya gimana? Mudah dilakukan pada anak-anak apalagi kalau lagi bawa bah ya. Maka pasiennya biasanya bilang, eh apa namanya itu? Di sekolahnya ada orang atau teman-temannya dengan keluhan yang sama gitu loh. Oke, kultur sel biasanya kita lakukan ini ya, aspirasi pada nasofaring, mengambil sampel terbaik, kemudian diisolasi, kemudian dimasukkan ke dalam sel lain. Ya gitulah intinya ya. Sel lain itu apa? Nggak dijelasin di situ. Tapi biasanya ini intinya swab sih ya. Ini swab nih ceritanya. Swab antigen.
Oke, biasanya dia ditandai dengan penampilan yang khas, eh, hari ketiga sampai 7. Kemudian rapid testnya dilakukan ya, PCR bisa, immunoassay bisa. Pencegahannya imunisasi aktifnya nggak ada ya, jadi nggak bisa diimunisasi nih. Oke, pengendalian infeksi di rumah sakit. Artinya ini tata laksananya adalah simptomat suportif simptomatis ya. Oke, mungkin kalian belum ditekankan untuk tata laksana kali ya. Lanjut ke MAMS. MAMS ini artinya gondongan apa ya, kalau nggak salah Abang. Dia terjadi apa? Terjadi pembengkakan pada kelenjar parotis. Dan kadang-kadang terjadi epididymoorkitis. Atau pada buah zakar anak. Oke, ini juga paramyxoviridae. Sama dengan si RSV, sama juga dengan si parainfluenza virus. Ya. Nah, jadi intinya kalau ketemu anak ya, anak demam plus pipi bengkak plus minus zakar bengkak kalau pada laki-laki. Itulah si MAMS ya. Nah, ini dia. Kelenjar parotis ya, submandibularnya kena. Jadi sekali lihat udah langsung tahu, ah ini MAMS ini. Oke, patogenesisnya gimana? Penularannya secara droplet lagi atau kontak langsung ya. Paling menular sebelum parotitis. Jadi sebelum muncul nih ininya, apa namanya itu? Sebelum muncul bengkaknya kayak gini, dia dia sudah sangat infektif. Jadi dia kalau udah batuk-batuk pada saat itu sebelum bengkak dia sangat infeksius. Inkubasinya lama, 2 sampai 4 minggu ya. Hitungan minggu bukan hari. Selama inkubasi virus berkembang biak di saluran pernapasan dulu. Gitu loh. Baru dia nanti memperbanyak dirinya di saluran ini, saluran saliva. Oke, kasus orkitis ditambah dengan adanya perdarahan interstisial. Oke, karena vascular compromise. Intinya adalah ini orkitis itu adalah buah zakar yang bengkak tadi. Dia harus terjadi viremia dulu. Viremia itu artinya keberadaan virus di darah, kemudian dia menyebar sampai ke ujung. Gitu ya. Manifestasi klinisnya demam prodromal dulu, jadi demam-demam dulu. Jadi hari pertama, hari kedua belum nampak apa-apa. Paling pusing, sakit kepala, nggak mau makan, bisa terjadi nyeri telinga dan bengkak pada parotisnya. Seperti yang digambar, bengkaknya selama 2 sampai 3 hari. Bengkaknya bisa mengangkat daun telinga. Jadi ketika sekali kita lihat, kok apa ya, telinganya nggak simetris kanan sama kiri. Oke, konfirmasi laboratorium diperlukan untuk tujuan epidemiologis, jadi bukan untuk diagnosa ya, kalau misalnya dia tidak khas. Oke, ketika pemeriksaan bisa aja dia leukositosis kalau misalnya ceritanya meningitis, orkitis, atau pankreatitis. Tapi yang perlu kita ingat yang ini aja. Oke, MAMS, diagnosisnya bisa serologis ya, periksa pakai ELISA atau IgM, intinya pakai alat ya, pakai alat. Ada mesinnya sendiri untuk ELISA itu. ELISA itu apa, nggak akan Abang jelaskan sekarang. Kemudian virusnya diisolasi, bisa dari air liur ya, karena dia kan tadi parotitis ya. Parotitis artinya di kelenjar ludah. Oke, kemudian pencegahannya gimana? Biasanya bisa dilakukan vaksinasi. Pada apa? MMR. Apa tuh MMR? Measles. Mana sih? Measles, mumps, rubella. Apa itu measles? Campak. Ya. Jadi campak itu diberikan ketika dia usia 12 sampai 15 bulan ya. Sebagai bagian dari ini ya. Eh, vaksin campak ini juga sebenarnya masuknya di 9 bulan, tapi dia bisa booster selanjutnya nanti ya. Dia satu paket, makanya MMR namanya. Tapi kalau di Indonesia, kalau nggak salah tuh, MAMS-nya nggak ada, jadi measles rubella aja, dua itu.
Jadi bukan di Indonesia sih, maksudnya di yang ditanggung pemerintah ya, di puskesmas gitu contohnya. Jadi kalau mau cari yang ada MAMS-nya biasanya harus cari dokter spesialis anak. Oke, baru kita lanjut ke influenza. Nah, kalau influenza ini yang kayak biasa ya, ya batuk pilek demam yang lebih parah di bagian pilek-pileknya. Tapi ada demamnya. Oke, ada subtipenya. Misalnya nih, H1N1, flu babi, ya, swine flu. Atau H5N1, flu burung. Nah, jadi macam-macam. Dan bisa menyebabkan apa? Pandemi. Ya, itu untuk influenza A. Ada influenza B. Ini tidak tidak menyebabkan pandemi. Jadi ya sindrom influenza khas kayak biasa. Ada influenza C, menyebabkan common cold, ya batuk pilek demam, dan tidak juga epidemi. Jadi kalau misalnya ditanya, influenza tipe apa yang menyebabkan pandemi? Influenza tipe A. Influenza mana yang paling ringan? Influenza C. Ya, ini paling ringan. Oke, yang paling khas yang mana? Influenza B. Ini yang paling khas. Influenza A membuat pandemi. Jelas ya? Gambarannya ya gini-gini juga ya, sama aja. Dia termasuk kemana tuh tadi? Nggak dibilang ya, famili apa di sini. Patogenesisnya gimana? Ini sangat menular, ya. Masa inkubasinya pendek banget, 1 sampai 2 hari. Jadi hari ini dibatuin, besok udah bisa langsung ikut batuk-batuk. Makanya bisa menyebabkan apa? Epidemi dan pandemi. Karena penularannya sangat-sangat cepat ya. Dia masuk kemana? Masuk ke epitel pernapasan, memperbanyak diri, melepaskan progenitornya, kemudian sel kita mati, tapi jumlah virus meningkat. Oke, pelepasan virus bisa dimulai dari 24 jam setelah infeksi, jadi cepat banget ya. Terjadi apa? Radang, diffuse atau menyeluruh pada apa? Trakea, bronkus, trakeobronkitis bisa ulceratif. Ulceratifnya artinya bisa luka. Dan nekrotikans, artinya bisa selnya itu mati pada kasus yang parah. Oke, pneumonianya jarang. Pneumonia kan artinya infeksinya di paru. Ini masih di atas saja ya, trakea, bronkus, dan seterusnya. Superinfeksi bakteri sering terjadi difasilitasi oleh kerusakan. Jadi intinya apa? Gara-gara virus merusak, ya, bakteri ikut-ikutan. Itu superinfeksi namanya. Oke? Jadi barengan, virusnya ada, bakterinya ada, pusing kitanya. Oke, patogenesisnya viral level turun dengan cepat setelah 48 jam dan mulai tidak terdeteksi dalam 5 sampai 10 hari. Jadi ada perbaikan kalau kita sistem imunnya bagus. Oke, apa keluhannya? Demam, menggigil, sakit kepala, lemas. Ini mialgia ini nyeri nyeri otot ya. Mata sakit, anoreksia, batuknya kering, tidak berdahak, tenggorokannya sakit dan ada seker di hidung. Oke, paling sering pada anak, terutama setelah croup ya. Terbalik, influenza dulu, baru setelah itu croup. Diagnosisnya gimana? Ya gampang ya, tinggal dilihat keluhannya tadi. Itu khas banget soalnya. Demam, menggigil, sakit kepala, sakit pinggang, sakit badan, sakit mata, batuknya kering, tenggorokan sakit, dan seterusnya. Tapi bisa aja kita bikin kultur virusnya kayak biasa. Kita periksa sputum, swab, kemudian dilihat. Bisa dengan PCR, bisa dengan ELISA. Jadi pada dasarnya ujung-ujungnya ke situ lagi ya, kalau misalnya pakai alat. Kalau mau periksa apa? Mau periksa antigen. Oke, secara serologi, bisa aja kita dapatkan apa? Plasma yang akut ataupun yang konvalesen, antibodinya meningkat 4 kali lipat. IgM biasanya tuh meningkat. IgM. Oke, cara mencegahnya gimana? Paling utama adalah vaksin ya, kalau bisa.
Cuma kita tidak dirutinkan untuk vaksin influenza ya, jarang banget memang. Oke, siapkan setiap tahun ada yang strain A sama strain B. Strain A yang menyebabkan apa tadi, Dek? Influenza tipe A menyebabkan? Pandemi ya, Bang? Betul. Oke, yang strain B menyebabkan? Ya influenza ya. Influenza yang khas, tapi tidak menyebabkan pandemi. Oke, 2 dosis diperlukan pada anak yang di bawah 9 tahun dan proteksinya sekitar 70% dan bertahan selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau kalian mau untuk bebas dari influenza, ya setahun sekali lah ini disuntikan. Oke, kemudian ada coronavirus. Ini yang sangat-sangat populer di 2 tahun belakangan ya. Masuknya mana? Corona viridae. Kenapa dia dibilang corona? Karena bentuknya itu ada crown-nya ya. Jadi lingkarannya ada, secara skematis itu dia lingkaran, kemudian ada ininya ya, ada yang keluar-keluar seperti ini. Bentuknya seperti mahkota. Pernah lihat mahkota ya? Mahkota raja itu. Seperti itulah dia gambarannya. Oke, yang kayaknya yang di garis bawah ini yang mau dicari nih, beta coronavirus ya. Virusnya RNA untai tunggal atau single stranded tadi ya, bentuknya yang kayak huruf S gitu. Punya yang namanya spike. Spike itu apa? Ini yang keluar-keluar ini nih, yang kayak kayak apa ini ya? Ya kayak itulah. Kayak paha ayam boleh. Ini spike-nya. Nah, spike inilah nanti yang berubah-ubah. Makanya nanti spike itu menentukan ini jenis virus corona yang mana. Gitu loh. Apakah yang populer-populer kan banyak ya. Misalnya Delta apa, Omikron apa, itu ada semua perubahannya itu. Oke, dia ukurannya termasuk kecil ya. Ada envelope-nya, tapi yang paling penting yang abang tanda ini nih, spike ini ya, penting sekali. Oke, merupakan kelompok besar virus yang terdiri dari banyak spesies yang dapat menyebabkan penyakit dari ringan sampai fatal seperti MERS dan SARS. MERS itu artinya Middle East Respiratory Syndrome. Kalau SARS itu artinya Southeast, lupa abang apa. Ada dijelasin nggak ya di sini ya? Oke, coba kita googling ntar apa itu SARS. Oh iya, severe ya. Kalau SARS itu artinya Severe Acute Respiratory Syndrome. Severe acute artinya parah dan akut, ya. Makanya kemarin itu nama COVID itu adalah SARS-CoV-2, gitu loh. Di SARS-CoV-21, COVID-21 ya, COVID-20, lupa bang. COVID-19, astaga. Oke ya, COVID-19, udah karena udah lama ya. SARS-CoV-19 atau SARS-CoV-2, ini yang paling baru kemarin. Nah, yang ini, Hakov-Hakov ini menyebabkan common cold, ya, jadi demam batuk pilek biasa. Kalian pernah demam batuk pilek kan? Pernah, Bang. Pernah kan? Nah, eh, demam batuk pilek yang kalian rasakan itu disebabkan oleh Hakov-Hakov ini. Makanya ada false positif kemarin. Jadi misalnya kalian nih batuk pilek biasa sebenarnya, tapi begitu di swab positif. Kenapa gitu? Karena dia satu famili ini semuanya. Baik itu Hakov, SARS-CoV, MERS-CoV ataupun eh, COVID-19, semuanya satu famili. Makanya mirip-mirip, sehingga bisa aja ditemukan false positif tadi. Kita carinya positif COVID, rupanya yang dapatnya positif ini, tapi sama-sama positif tulisannya gitu loh. Paham nggak maksud abang? Paham, Bang. Paham ya? Ya, oke, pas lah kalau gitu. Gitu ya. Jadi ini harusnya sih kalian sudah paham, udah ngerti banget lah ya. Transmisinya pakai droplet ya, percikan sekret saluran napas, dibersinkan atau dibatukkan,
Atau dia ada namanya kontak erat kemarin ya, satu rumah lah, atau suami istri, atau gimana ya, atau lingkungan tercemarnya terkontak. Misalnya megang gagang pintu, eh, apa tuh pegangan di eskalator, atau tombol di lift. Nah, itu kita pencet-pencet, habis itu kita ini ya, pakai atau pencetan di dispenser. Oke, bisa. Kalau droplet muncul kapan aja? Pasien yang ketawa, bicara, atau batuk bersin. Makanya kemarin itu kalau misalnya kita jalan-jalan satu ini ya, satu mobil, habis itu ketawa-ketawa, tiba-tiba satu mobil positif semua. Nah, itulah ceritanya. Jadi tidak harus dibatukkan. Bicara aja bisa jadi. Tertawa juga bisa jadi. Gitu ya. Nah, tapi bersin ini yang memproduksi yang paling banyak ya, 40.000 droplet. Jauh lagi ini tembakannya. Kalau batuk dia cuma sedikit. Kalau bicara selama 5 menit itu membentuk 3.000 droplet. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang ngomong itu ini ya berkuah ya, banyak liurnya yang menempel-nempel, muncrat-muncrat, itu mungkin bisa lebih dari 3.000 droplet. Nah, patogenesisnya gimana? Ya gampang ya sebenarnya. Gejala biasanya demam, batuk kering, sesak napas, dan rasa lelah. Gejala lain tambahan batuk berdahak, sakit kepala, dan seterusnya ya. Mirip-mirip common cold juga, hanya saja swabnya positif gitu loh. Dan lagi di masa pandemi. Nah, tapi COVID-19 ini pun nggak bisa kita bahas seluruhnya di sini karena dia apa ya, sudah banyak teori yang berkembang tentang COVID-19 yang tidak hanya terbatas pada saluran napas saja gitu loh. Dia bisa menjadi komplikasinya itu pneumonia. Dia menjalar ke bawah menyebabkan infeksi pada bagian paru. Begitu kasusnya berat bisa menyebabkan acute respiratory distress syndrome yang versi lebih parahnya. Bisa sepsis dan bisa shock sepsis ya, shock septic. Shock artinya aliran darahnya udah nggak membantu lagi untuk memberikan makanan ke organ-organ tubuhnya. Makanya terjadi apa? Gagal multi organ, gagal ginjal, gagal hati, dan ujung-ujungnya apa? Gagal jantung dan kematian. Gara-gara apa? Gara-gara ada shock tadi. Maka kita harus hati-hati di situ, pasien-pasien shock ini. Nah, pada anak apa yang bisa terjadi? Ya, semua bisa ya. Upper airway bisa terjadi, tenggorokan yang sakit, hidung kesumbat, hidung meler, batuk-batuk. Pada bagian lower airway, maka bisa apa? Bisa terjadi pneumonia. Maka dia batuk, sesak, demam, ya, saturasinya turun. Gastrointestinal bisa apa? Mual muntah bisa, sakit perut bisa, diare bisa, males makan. Di saraf bisa, sakit kepala, pusing-pusing ya, kejang-kejang. Sistemik bisa apa? Bisa demam, bisa capek, bisa pegel-pegel badan, bisa ada ini ya, ruam seperti di gambar ini. Oke, multiple organ failure dan multi system inflammatory syndrome atau yang disebut dengan MIS. Nah, ini hati-hati pada anak-anak. Nah, kok bisa sih pada anak lebih rendah? Katanya gini, berhubungan dengan adanya reseptor ACE2 dan TMR yang lebih rendah pada anak dibanding pada usia dewasa. Artinya, masuk pun virusnya, kalau reseptornya nggak ada, ya dia tidak akan menginfeksi manusianya. Kalau orang dewasa lebih banyak reseptor-reseptor ini gitu ya. Deteksinya gimana? Ya kalian udah tahu lah ya, swab-swaban lah ceritanya. Maka kita lakukan PCR ya. Spesimennya apa? Yang biasa dicolok di hidung ya, nasofaring atau orofaring. Atau di saluran napas bawah kita bisa minta sputum pada dasarnya ya. Oke, secara serologi biasanya kita pemeriksaan darah ya kemarin itu. Nah, spesimennya bisa apa aja ya? Bisa swab nasofaring atau orofaring, bisa sputum atau dahak. Sputum ini dahak maksudnya. Bronchoalveolar lavage ini artinya cairan di bronkus ataupun alveolar ya. Jadi diambil cairannya. Ini dari trakea dan seterusnya ya. Tapi yang mesti diperhatikan yang atas ini aja sih kayaknya. Kalau di klinis sehari-hari. Oke, di swab, kemudian dimasukkan ke salin steril atau kontainer steril. Dengan suhu sekitar sekian, sama semua nih. Bisa disimpan, tapi biasanya langsung di ini sih, langsung diperiksa ya. Makanya dia harus wajib diambil langsung. Oke,
Cara ngambilnya kayak ini tadi ya. Kalian sudah merasakan lah, nggak perlu dijelaskan lagi. Tata laksana ada pencegahan. Tata laksananya ya kalau misalnya dia COVID-19 ceritanya atau ini ya isolasi mandiri. Oke, tapi kalau dia ini nih OTG ya, tanpa gejala. Kalau sedang ringan, boleh aja dirawat inap. Apa yang kita lakukan? 5M. Masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan kemana-mana. Habis itu dilakukan 3T. Testing, diperiksa pasiennya sakit apa enggak. Tracing, apakah sudah kemana aja nih pasiennya. Kemudian treatment, dikasih obat. Kemudian untuk mencegah dikasih vaksin. Sampai booster itu ya. Booster ketiga sekarang kalau nggak salah. Jadi vaksin sekarang udah diperbolehkan untuk anak di atas 12 tahun. Oke, terakhir ya ini, monkeypox. Cacar monyet, ini kemarin sempat booming lagi, infeksi virus yang langka ya. Ini secara umum gejalanya sangat mirip dengan smallpox. Smallpox yang di atas tadi, yang cacarnya itu isinya yang bukan cairan putih ya, atau bening tadi. Malah ini lebih ringan. Nah, tapi kan smallpox sudah habis nih ceritanya, sudah nggak ada lagi. Makanya yang sekarang muncul adalah monkeypox atau cacar monyet. Lebih sering di mana? Di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Tapi rupanya sudah sampai Singapura. Jadi kalian-kalian yang berencana untuk ke Singapura, berhati-hatilah. Oke? Nah, ini makanya muncul lagi tuh, monkeypox, smallpox, sama chickenpox. Monkeypox ini sifatnya zoonosis. Zoonosis itu artinya apa? Eh, Ditularkan dari monyet atau dari hewan. Jadi nanti kalian kalau apa akan belajar tentang zoonosis ya. Penyakit zoonosis itulah penyakit yang ditularkan dari hewan. Kontak dengan darahnya, cairan tubuhnya, atau ada luka terbuka, atau mengkonsumsi daging yang terinfeksi virus. Misalnya kalian makan monyet ya. Tapi jangan lah ya. Oke? Nah, apa ciri khasnya yang membedakan di antara semua ini adalah ini. Limfadenopatinya dijumpai. Apa limfadenopati? KGB yang membesar ya. Sedangkan pada smallpox tidak ada. Pada chickenpox, tadi ceritanya apa? Ruam seluruh tubuh kan? Oke. Eh, yang ini ada vaksinnya, varicella. Kalau nggak ada pun, dari kecil juga ya dia akan sembuh sendiri. Ini nggak ada vaksinnya, jadi janganlah ke negara-negara yang ada. Yang dari negara dari sana ke sini pun dia harus di screening ketat supaya nggak bawa penyakit dari luar. Dulu pernah ada vaksin untuk smallpox, tapi sekarang udah nggak ada lagi karena sudah eradikasi. Jadi ngapain ngapain lagi di vaksin-vaksinin gitu loh. Oke, yang ini bisa perdarahan organ dalam, yang ini gejalanya ringan, tapi di Afrika bisa aja terjadi kematian. Case fatality rate-nya sekitar 1-10%. Artinya 1-10% pasien yang terkena monkeypox itu mengalami kematian. Sedangkan si smallpox itu 20-60% ya. Jadi lebih gedean si smallpox tadi. Oke deh, itu saja untuk slide ini. Ada yang mau ditanya tentang virus, keseluruhan virus ini? Nggak ada, Bang. Ada ya, sudah lemas ya. Oke, nanti kita kabar-kabaran untuk jadwal les selanjutnya ya. Kemudian slide-nya silakan dipilih atau mau lanjut slide yang satu lagi kemarin, kabarin aja Bang. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Tasya dan Fawa. Makasih, Thank you, Bang. Bang. Oke, selamat istirahat.